Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana rencana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini, kami akan membahasnya dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abi Gebrel. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera. Ya, Pak Dubes, ini kan kloter pertama calon haji sudah tiba sejak 25 Juli kemarin begitu. Lalu ada berapa jumlah jamaah haji tahun ini dan berapa yang ekspatriat Indonesia yang mengikuti ibadah haji? Betul, akhirnya terjawab juga. Saudi akan melaksanakan ibadah haji tahun ini dengan bahasa mereka adalah bi'adadin mahdudatin jiddan, dengan angka yang amat sangat terbatas dan ternyata tidak lebih dari 1.000. Betul terkonfirmasi bahwa tanggal 25 kemarin semua jamaah haji dari semua provinsi yang sudah lolos seleksi berangkat dengan pesawat yang digratiskan semua oleh pemerintah Arab Saudi menuju Jeddah. Kemudian terkait dengan berapa WNI yang lolos seleksi ini, informasi yang sampai kepada kami pada hari ini baru 3 orang, 1 orang laki-laki dari Riyadh yang kebetulan adalah guru dari Sekolah Indonesia Riyadh, dan yang 2 orang perempuan dari Provinsi Makkah. Untuk WNI yang lain kami belum mendapatkan informasi. Berdasarkan informasi yang saya terima dari seorang guru sir yang sekarang di karantina di hotel Four Point yang ada di Makkah Al-Mukarramah atau di kawasan Aziziyah dekat Mina, kira-kira sekitar 9 km dari Masjidil Haram. Mereka semua mendapatkan 1 kamar setiap orang dan tidak boleh keluar dari kamar. Ada aturan kalau mereka keluar dari kamar maka akan dipulangkan dan juga akan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi untuk sementara WNI yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini hanya 3 orang yang datanya sampai kepada kami. Kemudian saya sampaikan juga bahwa Menteri Wazir Haji dan Umroh Arab Saudi sudah mengeluarkan statement bahwa haji tahun ini disebutlah istisna, tidak ada pengecualian. Artinya nggak ada privilege termasuk perwakilan negara sahabat atau kedutaan-kedutaan yang di sini. Diplomat kita di KBRI juga tidak lolos sensor verifikasi jamaah haji tahun ini karena salah satu syaratnya adalah belum pernah menunaikan ibadah haji, kemudian yang kedua usia 20 sampai 50 tahun. Begitu Mbak Vera. Iya, lalu ini kan ada proses seleksi yang sebelumnya sudah dilakukan begitu ya. Tadi ada dikatakan bahwa diplomat Indonesia juga tidak lolos verifikasi. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika memang mendaftarkan diri untuk menjadi calon jamaah haji untuk ibadah haji tahun ini? Pertama adalah usia 20 sampai dengan 50 tahun. Kemudian yang kedua belum pernah haji. Ini yang syarat utamanya. Ya ada syarat-syarat yang lain kecuali dengan protokol-protokol kesehatan yang amat sangat ketat karena harus ada surat bebas dari corona, dari jaiha COVID-19 itu, Mbak. Tapi apakah diberitahukan ataupun juga diinformasikan ketika memang seseorang tidak lolos dalam proses seleksi menjadi calon jamaah ini? Apakah memang terlihat sangat transparan begitu proses seleksinya? Karena ada banyak juga informasi bahwa mereka yang tidak lolos seleksi ataupun ditolak untuk menjadi calon jamaah haji ini melakukan protes begitu. Karena mereka tidak tahu apa alasannya sehingga ditolak menjadi jamaah haji. Banyak yang saya baca di media sosial, di Twitternya Wazaratul Hajj wal Umroh, banyak sekali protes-protes, tapi kebanyakan protes-protes ini dilakukan oleh warga Arab Saudi sendiri yang dari jumlah 1.000 itu hanya mendapatkan kuota 30%, itu pun diprioritaskan untuk
para petugas-petugas keamanan dan juga petugas-petugas medis. Dalam seleksi ini Saudi sangat transparan karena ketika tidak masuk atau tidak lolos seleksi langsung ada pemberitahuan mubasyaratan langsung lewat SMS. Tadi sore kami mendapatkan informasi dari guru sekolah Indonesia Riyadh yang lolos haji tahun ini bahwa nanti tanggal 29 semua jamaah haji yang ada di hotel yang sekarang sedang karantina akan mengambil mikot di sebuah tempat yang namanya Qarnul Manazil, atau orang Saudi menyebutnya tempat ini dengan As-Sail Al-Kabir. Artinya sail itu banjir, Al-Kabir itu yang besar. Ini tempatnya di Taif sekitar 89 km dari Makkah Al-Mukarramah. Jamaah haji Indonesia yang selama ini yang reguler tidak memakai Qarnul Manazil ini sebagai mikot, karena mikotnya jamaah haji Indonesia yaitu yang di Lamlam. Qarnul Manazil ini yang biasa muncul dalam diskursus santri-santri kita ketika belajar Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Minhajul Qawim, Minhajul Muhtaz, yaitu ketika membahas tentang mikot-mikot haji. Yang salah satu diantaranya adalah Qarnul Manazil ini yang arahnya adalah sebelah timur kota Makkah Al-Mukarramah. Biasanya para WNI yang berasal dari Riyadh mereka akan masuk ke Mekah dengan mengambil mikot di Qarnul Manazil tersebut, Mbak. Baik, Pak Dubes tadi dikatakan bahwa WNI ataupun ekspatriat Indonesia yang berada di Arab Saudi mengikuti ibadah haji ini hanya 3 orang, tapi masih adakah warga negara Indonesia yang bekerja ataupun juga membantu dalam proses musim haji ini? Kami belum mendapatkan informasi terkait tentang kepanitiaan, karena tim haji kami yang ada di Jeddah juga satupun nggak ada yang lolos dalam seleksi jamaah haji pelaksanaan haji tahun ini. Jadi sepertinya semua kepanitiaan ini dihandle langsung oleh Saudi, termasuk proses penjemputannya dari bandara Riyadh, bandara Abha, bandara Najran yang ada di paling selatan, kemudian bandara Al-Jauf yang ada di paling utara, yaitu sebelah timurnya Yordan. Semua ada petugas-petugas khusus dengan protokol-protokol yang amat sangat lengkap. Kami informasikan juga, Mbak, bahwa tadi siang Saudi melakukan Grand Hajj Symposium atau Nadwatul Hajj Al-Kubra, sebuah pertemuan membahas tentang haji yang pada tahun ini yang ke-45 dibahas tentang penanganan virus corona dalam perspektif At-Tibbun Nabawi atau hadis-hadis yang berbicara tentang kedokteran. Itu, Mbak Vera. Baik, ini kan masih dalam proses karantina, jadi kapan rencananya jamaah haji ini akan mulai melaksanakan ibadah haji dan selesainya sampai kapan? Karena tentu ini akan lebih singkat begitu ya, karena banyak pembatasan dalam masa pandemi ini. Betul, mereka yang sekarang ada di karantina di hotel yang dekat Mina itu besok tanggal 29 atau hari Rabu akan meluncur ke Qarnul Manazil, ke Taif untuk mengambil mikot, karena mereka sekarang masuk Mekah semuanya nggak ada yang pakai kain ihram. Mereka akan melakukan haji dengan yang dikenal dengan haji ifrad, bukan haji tamato. Haji ifrad itu mendahulukan haji kemudian baru umroh, sehingga nanti memakai kain ihramnya ketika mereka sudah sampai di mana di Qarnul Manazil. Di sana sholat sunnah 2 rakaat, kemudian pakai kain ihram, kemudian baru ke Arafah, wukuf, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina atau Armina. Saya kabarkan juga bahwa kantor haji Indonesia yang dekat Mina beberapa hari yang lalu diminta oleh Saudi untuk ditutup dan lampunya dimatikan, karena memang kantor haji kita ini dekat dengan terowongan yang menuju Jamarot, sehingga
dikhawatirkan ditempati oleh orang-orang yang akan melakukan haji secara ilegal karena ketika ada pelanggaran masuk al-masyair al-muqaddasah, ar-muznah, arafah, musdalifah, Mina, maka dendanya sangat tinggi yaitu sekitar 15.000 untuk pelanggaran pertama, untuk pelanggaran kedua akan ditambah lagi dan dengan hukuman yang sangat berat. Begitu Mbak Vera. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abi Gebrel atas penjelasannya dan bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih. Wassalamualaikum.